sedikit. Jadi ngambilnya sedikit. Makanya LDL susah masuk ke dalam liver. LDL tinggi lah. LDL Yes, tinggi yes, yes. bukan karena kita banyak makan, tapi karena liver nggak mau bentuk ini apa namanya itu trigliserid sama kolesterol. Reseptornya. Reseptornya nggak mau dibentuk. Karena reseptor nggak mau reseptor nggak dia apa karena gini reseptor LDL itu ngambilin LDL masuk ke dalam dibongkar ulang daur ulang bikin kolesterol lagi bikin protein. Nah sekarang kolesterol kan penting tapi gimana ini VLDL dari liver ini kan mengeluarin kemana-mana ini LDL kok susah masuk gimana caranya liver kita bentuk HDL karena LDL nggak bisa masuk HDL masuk. Ngapain? Ngambilin lemak dari sini. Kolesterol dari sini. Diambilin. Masukin ke liver, bikin kolesterol. Ngirim, HDL dikirim untuk ngirim kemana-mana. Masukin ke liver untuk dikirim kemana-mana. Jadi, kolesterol kan penting. Buat testosteron, progesteron, estrogen, perbaikan jaringan. Makanya kalau kita mengurangi karbohidrat, insulin turun, gula turun, HbA1c turun, trigliserid turun, radang turun, HDL kolesterol baik naik. Tapi LDL juga naik. Kenapa? Nggak bisa masuk. Makanya nggak ada kolerasi antara kolesterol total, karena LDL sama HDL naik kan, sama kolesterol total jadi naik. Itu kalau kita mau pakai obat kolesterol nggak nyambung, karena bukan dibikin sama liver. Yes. Iya sih. Oh ini bukunya ya Great Cholesterol Myth. Oh, The Great Cholesterol Myth. Oke. Yap. Iya itu maksudnya kadang ya. Ya, gimana dok? Gimana? Tapi ini buku belum saya baca terus. Yes. Itu lihat mekanisme atau fisiologi biokimianya di dalam liver. Dari situ aja kita udah basicnya udah dapat gitu. Iya. Jadi walaupun kita makannya udah bener, nggak makan karbohidrat, maksudnya bukan nggak mungkin juga kalau bumbu-bumbu juga sudah ada karbohidrat sebenarnya. Terus nggak terlalu over lah, bukan jadi makanan utama lah karbohidrat. Sekali-sekali boleh lah, es krim sekali-sekali, tapi mungkin once a month, sekali sebulan gitu. Terus apa namanya itu coklat, dark coklat, ya 90%, oke lah gitu. Yeah, good. Nah, terus jadi bukan sesuatu yang utama. Jadi mungkin ada jadi satu tambahan kalau jadi benar-benar badan kita itu sorry. Jadi dari makanan kita udah kurangin yang hal yang memicu inflamasi atau radang. Dari aktivitas juga dari pagi sampai sore gitu kita udah mulai melatonin, mulai istirahat gitu. Kalau misalnya lifestyle kita benar, nggak terjadi radang, jadi LDL nggak akan lari ke situ. Jadi LDL tinggi di dalam darah, total kolesterol tinggi di dalam darah, tapi kalau nggak ada radang, nggak ada alasan dia akan numpuk-numpuk. Jadi bukan kayak orang kebanyakan terus nongkrong-nongkrong di sana gitu, enggak. Harus ada alasan kenapa dia numpuk di situ. Coba deh mas, HDL tinggi, trigliserid rendah, LDL tinggi, pakailah statin, nggak akan turunin kolesterolnya, karena kolesterolnya bukan buatan liver. Iya. Maksudnya dia kalau statin itu kan dia blok itu ya, HM CoA reductase ya. Iya. Oke. Yes. Jadi kalau seandainya dia emang tinggi, kita pakai statin juga gak ngaruh kan, karena bukan itu permasalahannya. Yes, kecuali kalau memang insulinnya tinggi, karena memang bikinan, karena dari karbohidrat kan, karbohidrat kan jadinya trigliserid juga di dalam liver. Yes. Jadi kolesterol juga. Nah, jadi kalau misalnya dari makanan kita, insulin kita tinggi, dia ngaruh. Betul. Yes. Dan itu permasalahan kalau seandainya
kalau seandainya kita udah makan sampah, kita makan emang kondisi kita diabetes dan segala macam, itu justru berguna karena dia emang menutup Berguna. permasalahan itu kan, emang dia itu. Tapi kalau seandainya pada dasarnya kita itu sehat, maksudnya nggak pembuluh darah kita segala macam secara normal itu nggak ada permasalahan, itu nggak ngaruh karena bukan permasalahannya di situ kan. Enggak, Ya, ya, bukan. ya, ya. Apalagi bulan puasa. Bulan puasa cek aja bulan puasa. Bulan puasa itu kan nanti kan berarti banyak glukagon ya, banyak Hmm. fastingnya. Kalau makannya nggak balas dendam ya, kalau makannya nggak balas dendam ya, nanti cek tuh sebelum bulan puasa sama setelah bulan puasa kolesterol pada naik tuh. Bukan karena Oh, I makanan, see. Yes, kan yes, yes, puasa. yes. Emang kadang gini ya Dok, misalnya kadang kita itu kadang gimana ya? Kita itu dapat informasi yang sepotong-sepotong. Mungkin mungkin juga mungkin ini kan agak sedikit kompleks. Ini kan human biology, biochemistry dan segala macam. Cuma mau nggak mau kita harus mengerti dulu dasarnya sih. Kadang kita itu bilang oke, LDL tuh nggak boleh tinggi, nggak boleh. Tapi kita nggak tahu konteksnya itu di mana. Permasalahan kalau menurut saya sih misinformasi atau misedukasi di masyarakatnya kita karena kita itu nggak ngerti apa proses itu sebenarnya gimana sih untuk kita mengerti suatu intervensi atau suatu obat dan segala macam kita harus mengerti dasarnya dulu kan itu yang kadang Ya, kalau saya bilang itu nggak nyampe sih pesannya itu nggak nyampe ya, kadang kita terlalu gampang ngelihat satu parameter bahwa parameter ini naik lu nggak boleh naik karena menyebabkan ini tapi kita nggak tahu dasarnya itu apa. Kadang ya, itu sih basic understanding, kadang apa pemahaman dasar itu kita harus ngerti sih. ya. Tapi gimana Iya, mau iya. ngerti? Saya aja baru ngerti. Padahal dokter spesialis. Ya maksudnya gitu. Maksudnya kadang kita harus cari tahu sendiri sih. Kadang kita harus cari tahu sendiri dan makanya saya demen sekali sih dok. Maksudnya diskusi kita ini. Maksudnya I learn dalam singkat gini saya belajarnya luar biasa banyak. Dan kita harus yang saya tangkep terutama bagi teman-teman yang nonton di sini 450 orang amazing banget bener. Jadi ini teman-teman harus coba cari tahu sih. Maksudnya sometimes kita harus mengerti dulu apa dasar permasalahannya. Jadi kita ngerti bahwa suatu intervensi ini berguna atau enggak. Kita jangan serta-merta itu telan bahwa oke, ini parameter nggak boleh naik kita telan ini itu kan. Dulu waktu fisiologi biokimia saya memang malas ya, tapi rata-rata dokter tuh begitu gitu. Bukan bukan nggak bisa.